Kegiatan ini akan kita laksanakan dalam waktu 3 hari, mulai dari hari ini sampai dengan Rabu ke depan, di mana kegiatan kali ini kita laksanakan di Satlat Cikeas. Jadi memang kita buat model dengan mengumpulkan para Kapolda, para Kapolres, dan kita tempatkan mereka di tenda-tenda bivak. Tentunya kegiatan ini bertujuan yang pertama meningkatkan soliditas internal, kekompakan, utamanya bagaimana kita kemudian melakukan review, penanaman ulang terhadap doktrin-doktrin kita, doktrin Tribata dan Catur Prastya, serta tentunya hakikat dari tugas Polri di dalam melaksanakan tugas pokok fungsinya sebagai pelaksana alat negara di bidang Harkaptibmas, di bidang penegakan hukum, dan juga memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan terhadap keamanan yang ada di dalam negeri. Tentunya banyak hal yang kita lakukan terkait tentunya bagaimana Polri di acara apel Kasatwil ini melakukan refleksi terkait dengan apa yang sudah kita lakukan dan hal-hal yang harus kita perbaiki, sebagaimana semangat dari upaya Polri untuk merespon Komisi Reformasi, dan tentunya ini juga bagian dari upaya kita juga untuk melakukan perbaikan-perbaikan, termasuk juga menghadirkan pembicara-pembicara yang memiliki kualifikasi yang tentunya tidak diragukan lagi. Salah satunya beliau tadi, Prof. Silmi, selaku Ketua Tim Reformasi yang membuka, nanti ada lagi Prof. Mahfud, dan kemudian para menteri yang lain, dan juga kita mengundang pembicara dari kepolisian Hong Kong terkait dengan kita ingin mencari model-model untuk penanganan aksi, khususnya kebebasan mengeluarkan pendapat, dan juga bagaimana kita membedakan antara upaya kita dan mengubah doktrin kita dari yang tadinya menjaga menjadi melayani, khusus untuk saudara-saudara kita yang melakukan atau menjalankan haknya yang diatur dalam kebebasan mengeluarkan pendapat. Di satu sisi kita juga tentunya memiliki konsep dalam menghadapi rusuh massa yang tentunya apabila ini tidak kita kendalikan tentunya akan berdampak terhadap stabilitas Kamtibmas, berdampak kepada terganggunya fasilitas-fasilitas publik, sektor-sektor ekonomi yang lain yang tentunya harus kita jaga. Ini bagian yang tentu kita jadikan evaluasi sekaligus kemudian pembahasan di dalam apel Kasatwil ini. Termasuk juga hari ini kita meluncing baju Pamapta sebagai salah satu bentuk bahwa kita ingin melakukan respon cepat dengan memanfaatkan, memadukan antara pelayanan digital kita 110 dengan respon cepat yang dilaksanakan oleh kepolisian terhadap apa yang menjadi laporan masyarakat, sehingga pada saat ada pengaduan Polri bisa segera turun, termasuk bagaimana bagi kita menguatkan interaksi pelayan kita, kehadiran kita di tengah-tengah masyarakat, dan tentunya juga beberapa upaya yang harus kita lakukan karena adanya KUHP baru dan juga isu-isu terbaru yang mau tidak mau Polri harus segera melakukan perbaikan maupun perubahan, termasuk tadi kita perkenalkan beberapa model market terkait dengan pelayanan polisi ke depan,
supaya masyarakat lebih mudah mendapatkan pelayanannya dan juga tentunya penggunaan pakaian yang kita harapkan bisa memberikan pengamanan dan perlindungan pada polisi pada saat melaksanakan tugas. Intinya kita harapkan dengan apel Kasatwil ini tentunya ini menjadi semangat Polri untuk kemudian mengkonsolidasikan ulang dan kemudian mewujudkan institusi Polri yang lebih responsif, adaptif, dan kemudian tentunya betul-betul bisa mewujudkan institusi Polri sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, selaku Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, saya diminta untuk memberi sambutan dalam apel Kasatwil Polri 2025 ini, dan saya sangat menghargai sikap adaptif dan responsif yang ditunjukkan oleh Polri di bawah kepemimpinan Pak Listio Sigit. Mudah-mudahan transformasi Polri makin profesional untuk kepentingan melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat. Ini jadi tema penting dari apel Kasatwil 2025 ini, dan saya rasa ini cermin dari sikap adaptif dan responsif yang tadi sudah dijelaskan. Jadi paradigma lama yang mencegah dan lain-lain sebagainya diubah menjadi pelayanan. Jadi isu penting yang dihadapi kepolisian juga yang saya catat dari apa yang tadi disampaikan oleh Kapolri, ada kesungguhan untuk melakukan modernisasi tata kelola. Modernisasi tata kelola termasuk juga digitalisasi pelayanan publik. Nah, ini patut diapresiasi, ya, sesuatu yang harus kita beri perhatian sungguh-sungguh, dan bahkan semua lingkungan lembaga-lembaga penegakan hukum, mulai dari Polri sampai ke peradilan, ya, gagasan modernisasi tata kelola, judicial governance, ini sangat serius untuk perbaikan ke depan. Maka harapannya mudah-mudahan, ya, tugas kami selama 3 bulan ya ke depan, paling tidak bulan pertama saya tetap terus membuka kepada masyarakat luas untuk memberi masukan sebanyak-banyaknya, sekritis-kritisnya tentang kebijakan-kebijakan yang perlu kita perbaiki untuk reformasi kepolisian ini sebagai bagian dari upaya kita memperbaiki sistem negara hukum kita, mulai dari pangkal sampai ke ujung, mulai dari polisi yang langsung berada di garis depan sampai ke para hakim pada waktunya. Tapi mari kita selesaikan tugas kita mulai dengan kepolisian sesuai dengan amanat Bapak Presiden waktu memberi pengarahan pada Komisi Percepatan Reformasi ini ketika dilantik dan diberi pengarahan di istana. Ini banyak yang harus kita perbaiki, ya, dalam kinerja bernegara kita. Tapi ya kita mulailah satu persatu, ya. Nah, saya rasa ini aja yang perlu saya sampaikan. Saya ucapkan selamat pada keluarga besar Polri. Apel Kasatwil 2025 saya anggap sangat sukses dan memberi inspirasi untuk kemajuan perbaikan ke depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup ya? Nah, cukup ya.
Terima kasih. Jadi tentunya kita harus selalu adaptif dengan apa yang menjadi harapan masyarakat. Makanya tadi tagline kita juga kita ubah dari yang awalnya menjaga menjadi melayani. Artinya terhadap saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan kemerdekaan pendapat di muka umum, maka peran Polri memberikan pelayanan. Semenjak mulai dari diberitahukan, kita kemudian menanyakan apa saja yang menjadi hal-hal yang mungkin Polri harus bisa membantu memfasilitasi. Misalkan menghubungkan dengan institusi terkait yang akan digunakan sebagai tempat untuk menyampaikan pendapat, apakah itu pemerintah daerah, DPRD, DPR, sehingga kemudian terjadi dialog, ya, terjadi dialog yang efektif, dan kemudian pesannya sampai. Jangan sampai terdistorsi, apalagi ada tunggangan-tunggangan yang justru nanti tujuan dari penyampaian di muka umum atau penyampaian pendapatnya tidak sampai. Jadi kualitas itu yang tentu kita jaga. Kemudian tentu tadi kita akan melihat model-model yang ada sehingga kemudian kita mendapatkan satu pola yang benar, yang terukur untuk membedakan mana yang melakukan kebebasan berpendapat, dan juga di satu sisi kita menjaga atau mengklaster agar pada saat ada aksi rusuh massa ini juga bisa kita tangani, tentunya dengan terukur, dengan menghindari potensi terjadinya korban jiwa, dengan semangat untuk menjaga dan menyelamatkan masyarakat yang lain. Jadi hal-hal ini yang tentunya nanti akan kita lakukan adopsi dan kemudian kita lakukan perbaikan di dalam pola-pola pengamanan dan pelayanan kita terhadap penyampaian pendapat di muka umum ke depan. Di satu sisi, bagaimana kita menjaga manakala ada hal-hal yang sifatnya rusuh massa atau anarkis. Kurang lebih seperti itu. Terima kasih. Ya, saya kira dengan layanan 110 tadi yang nanti akan kita sempurnakan, harapan kita setiap laporan yang masuk bisa direspon cepat. Cukup dengan memencet 110. Sehingga ini yang sekarang sedang kita lakukan perbaikan, sehingga kemudian masyarakat yang melaporkan tidak kecewa. Harapan kita dengan memencet 110, maka respon segera bisa diperoleh, kehadiran masyarakat, kehadiran polisi terkait dengan apa yang menjadi pengaduan masyarakat juga segera bisa ditindaklanjuti, termasuk juga tadi kita memperkuat pengawasan di bidang propam, sehingga hampir di semua tempat itu kita tempel pengawasan, sehingga begitu masyarakat melihat ada Polri yang mungkin melakukan pelanggaran, bisa langsung lapor, dan tadi sudah kita tekankan bahwa propam harus segera menindaklanjuti. Mungkin kalau dilihat mungkin di halte, di ruang hotel, di lift, itu semuanya sudah kita pasang bagaimana kalau ada masalah tinggal pasang barcode, laporkan di situ, maka propam akan langsung tangani. Hal-hal itu yang tentunya kita lakukan perbaikan, termasuk tentunya memberikan kemampuan mengisi dengan kemampuan yang dibutuhkan sebagai seorang pemimpin, baik di tingkat bawah, di tingkat menengah maupun di tingkat atas. Tentunya itu menjadi bagian yang terus-menerus harus kita lakukan perbaikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang. Saya kira itu. Terima kasih.